Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Hello Technolovers, penghitungan hasil real count Pilpres 2024 Sabtu 9 Maret 2024 untuk ketiga pasangan calon presiden, calon wakil presiden masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam unggahan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Rabu 6 Maret 2024, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Update hasil real count Pilpres 2024 mencapai 78,10%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 642.976 TPS dari 823.236 TPS. Hasil real count Pilpres 2024 terbaru, paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ada di posisi kedua, penghitungan real count Pilpres 2024 dengan perolehan suara 31.376.418 atau 24,49%. Update hasil real count Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih memimpin dengan perolehan 75.361.187 suara atau 58,82%. Sedangkan paslon Capres-Cawapres 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD masih ada di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.374.457 dengan persentase 16,68%. Namun ada yang menarik kita simak. Kenapa perolehan suara pasangan Capres 01 Amin malah anjlok? Padahal diketahui manuver Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar untuk mendongkrak elektabilitas ternyata belum berhasil. Anies Baswedan menggandeng Cak Imin guna mendongkrak elektabilitas, terutama di daerah Jawa Timur. Namun bukannya meningkat, elektabilitas Anies Baswedan malah terus melorot. Apakah Anies Baswedan menyesal menggandeng Cak Imin merupakan blunder? Peneliti Aji Al-Farabi mengatakan, penurunan tersebut terlihat dari elektabilitas Anies yang sebelumnya pada Agustus 2023 mencapai 19,7%, turun menjadi 14,5% pada September 2023. Turunnya kurang lebih 5,3% setelah Cak Imin dipilih sebagai cawapresnya Pak Anies, ujar Aji dalam konferensi pers di kantor LSI Deni JA di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober 2023. Berikut ini kami telah merangkum beberapa blunder Cak Imin yang dilansir dari berbagai sumber. Indonesia akan hancur jika Amin tidak menang. Cak Imin mengatakan bahwa jika Amin kalah, maka Indonesia akan berada dalam situasi bahaya dan ancaman besar. Keringat kalian, jerih payah kalian, semangat kalian tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran, ujar Cak Imin. Komentar Cak Imin itu sampai juga ke telinga Rocky Gerung. Bung Rocky yang panggilan akrabnya mengatakan bahwa pernyataan Cawapres nomor urut 1 ini ngawur dan blunder. Sebab pada dasarnya pernyataan ini menempatkan masyarakat pada posisi yang sama-sama sulit dan tidak masuk akal. Tadi saya baca berita soal Cak Imin yang mengatakan kalau Amin tidak menang, Indonesia akan berada dalam kesulitan besar. Ini ngaco kan? Itu artinya kalau Ganjar atau Prabowo menang, Indonesia akan kacau, kata Rocky Gerung. Pindah ke IKN sama dengan pindah ke hutan. Saat menghadiri acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, Minggu 26 November lalu, Muhaimin mendapat pertanyaan cepat dari moderator. Calon wakil presiden ini diminta memilih mau pindah ke IKN atau tetap di Jakarta. Ia pun memilih Jakarta. Itu kan pilihan saja, lagi enak di Jakarta tiba-tiba disuruh ke hutan. Bentar lagi itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang per hari ini belum layak tinggal di sana, katanya. Pasangan calon presiden dan wakil calon presiden nomor urut 1 ini memang kerap mengkritik IKN. Menurut mereka, pembangunan ibu kota baru harusnya tidak menjadi prioritas di tengah sulitnya keadaan masyarakat sekarang. Dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Solo, Rabu 22 November, Anies menjelaskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur cuma bakal menimbulkan ketimpangan dengan daerah di sekitarnya. Cara lain yang bisa digunakan untuk pemerataan menurut Anies adalah dengan mengembangkan kota kecil hingga menengah di berbagai wilayah. Agama bisa atasi gangguan mental. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini berpandangan gangguan mental yang muncul di tengah masyarakat disebabkan tekanan ekonomi dan perubahan sosial budaya yang cepat. Agama harus ditumbuh kembangkan agar seluruh problem gangguan mental yang menjadi penyakit baru bangsa ini bisa diatasi dengan secepat-cepatnya oleh tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai, dan seluruh gerakan agama di tanah air kita.
Kata Cak Imin dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa 22 November. Boleh terima sogokan politik saat pemilu? Cak Imin berkelakar ibu-ibu boleh saja menerima sogokan berupa uang dari partai politik atau paslon lain. Tapi ia menekankan soal pilihan tetap bergantung pilihan masing-masing. Kalau disogok dikasih orang supaya milih yang lain, terima saja sogokannya. Tapi jangan pilih kemauannya, kata Cak Imin di Tambun, Bekasi Selatan, Senin 18 Desember. Pernyataan ini sudah direspon Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang mengatakan menegaskan hal tersebut tidak bisa diwajarkan. Menurutnya, hal ini sudah masuk dalam tindak pidana pemilu dan sudah diingatkan banyak tokoh agama. Gak boleh terima uang dari partai politik ataupun paslon. Barang siapa yang menerima dan memberi itu bermasalah, gak boleh terima dari money politik, kata Bagja di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat 19 Desember. Siap mundur bila tidak berguna menjadi wakil presiden. Muhaimin Iskandar menekankan dirinya bakal bekerja semaksimal mungkin bila terpilih menjadi wakil presiden. Ia bertekad bakal mundur bila kinerjanya tidak terlihat. Kalau nggak berguna, siap mundur. Nggak ada gunanya kita punya amanah kalau tidak total di dalam pengabdian dan memberi solusi. Ucap Cak Imin di acara Selepet Imin, Depok, Jawa Barat, Selasa 19 Desember. Di kesempatan yang sama, ia menjelaskan satu pertimbangan kenapa mau maju sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, bila hanya menjadi menteri atau DPR, ia lebih banyak berkompromi. Sementara presiden atau wakil presiden berhak menentukan kebijakan pemerintah. Sosok Cak Imin dinilai kalah populer dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY disebut jauh lebih populer dibandingkan dengan Cak Imin, dengan perolehan tingkat popularitas mencapai 65,9% berbanding 49%. Begitupun tingkat kesuksesan untuk AHY ada 68,3% dari mereka yang kenal, sedangkan Cak Imin yang suka 61,5%. Jadi AHY lebih populer, lebih disukai. Inilah yang kemudian menyebabkan elektabilitas Anies cenderung menurun. Pernyataan saat debat. Banyak pihak meragukan kesiapan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadapi debat sesi keempat. Salah satu penyebab ketidaksiapannya mungkin karena Cak Imin terkena gaslighting. Pendukungnya sendiri menganggap Cak Imin sering blunder. Tanpa segan, warganet pun meminta Cak Imin untuk banyak belajar agar tidak grogi seperti debat sebelumnya. Permintaan ini muncul lewat berbagai platform media sosial. Seharusnya kapasitas Cak Imin sudah tidak diragukan lagi, seperti Wakil Presiden RI ke-10 dari ke-12 Yusuf Kala sampaikan. Dia menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu memiliki banyak pengalaman sehingga menguasai banyak permasalahan. Cak Imin cukup banyak menguasai hal, tidak perlu kita berikan masukan. Biar dia belajar, dia kan bekas wakil ketua DPR, bekas menteri, masa mau diajarin lagi? Ujar JK usai di Makassar, Sulawesi Selatan. Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi sosok yang paling disorot netizen setelah debat Cawapres 2024 dilaksanakan Jumat 23 Desember 2023 malam. Nah, itulah tadi beberapa blunder Cak Imin yang bikin perolehan suaranya jadi anjlok. Kira-kira Mas Anies nyesel nggak ya memilih Cak Imin sebagai capresnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Cak Imin emang seblunder itu? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!